Faslun, adapun inilah pasal nawakidul wudu'i. Adapun hal-hal yang merusak wudu. Nah, di sini secara teks harfiah itu nawakid itu rusak. Tapi secara umum nawakidul wudu'i itu yang membatalkan wudu. Beberapa hal yang membatalkan wudu ada berapa? Itu arba'atu asya'a, ada 4 hal, atau yang biasa kita baca ada 4 perkara. Yang mana yang 4 itu? Al-awalu, yang nomor pertama yang membatalkan wudu, al-khariju, ada yang keluar. Keluar apa aja? Min ahadis sabila, ini dari salah satu jalan yang 2. Mana jalan yang 2 itu? Min kubulin, dari jalan depan, au duburin, atau jalan belakang. Jalan depan berarti udah paham. Om Dano udah paham ya, jalan depan. Jalan belakang udah paham. Tidak usah disebutkan secara purgar. Bahasa kita begitu, dubur, kubul dan dubur. Apa yang keluar dari jalan 2 itu? Rihun. Apa aja yang berbentuknya? Mau angin, mau benda apa aja, mau mutiara mau pokoknya yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, batal wudunya. Nawakid merusak, berarti membatalkan wudu. Atau cincin apa-apa ya, pokoknya yang keluar aja dari salah satu kubul dan dubur. Au gorihi, atau salianti angin, kecuali keluar mani tidak batal, tapi tetap berhadas besar ya, mandi juga. Asani, yang nomor 2 yang membatalkan wudu, yang merusak wudu itu yang nomor 2, zawalul akli. Zawal itu hilang akal. Hilang akal itu mau di sini disebutkan mau gila atau pingsan. Pingsan 5 menit batal wudu. Zawal binaumin, sebab tidur. Misalkan kita Jumatan tidur, batal wudunya. Di sini zawalul akli binaumin, hilang akal sebab tidur. Au gorihi, atau selian tidur ya, itu gila, pingsan, batal wudu. Illa nauma qaidin. Nah, di sini kecuali tidurnya yang duduk, tidak batal walaupun kita Jumatan duduk. Tapi duduknya secara mumakinin, menetapkan bokongnya ke tempat duduknya, duduk. Tapi kalau duduknya seperti ini atau duduknya tidak menetapkan begini, tidurnya begitu, itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau duduknya mumakinin makadahu, menetapkan bokongnya ke tempat dudukannya minal ardi, dari bumi, itu tidak batal. Yang batal itu kalau kita Jumatan yang tidurnya miring atau ya kaki diangkat, nyender terlalu ini, itu bisa membatalkan wudu menurut kitab fikih di sini ya. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya yang mumakinin, menetapkan ke tempat makadahu, ke tempat duduknya, minal ardi, dari bumi, yaitu tadi. Jadi tidurnya yang menetapkan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu tidurnya yang tidak menetapkan bokongnya ke tempat duduknya itu. Ya, nomor 3 asalisu, yang nomor 3 yang bisa membatalkan wudu atau merusak wudu, iltiqa'u basyarati, ketemunya kulit rojulin, kulitnya laki-laki, wa mro'atin, dengan perempuan. Nah, di sini banyak perbedaan pendapat. Kalau kita kan
dari dulu sudah bermadhab Imam Syafi'i, jadi ngikutin aja dari yang sudah dipelajari. Iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin, ketemunya kulit, misalkan Om Darno, maaf ya, ketemu kulit sama bojone, nah itu batal menurut kitab fikih ini. Kabiro ini, misalkan kalau orang lian ya, orang lian yang gede dua-duanya, laki-laki dan perempuannya gede. Ajnabi ya ini orang lain. Kalau sama semahram itu tidak batal. Mahram itu yang mana? Yang disebut mahram yang haram dinikahi, seperti ibu mertua, orang tua, adik kita, kakak kita, itu mahram. Kalau sama istri, menurut madhab Syafi'i, bermadhab Imam Syafi'i itu batal, walaupun beberapa ulama berbeda pendapat, karena Imam Syafi'i juga banyak hujahnya, bukan karena tidak ada hujah, banyak hujahnya. Yang di Quran itu ada disebutkan aula mastumunisa, itu ya, bersentuhan kulit, itu dimaknai Imam Syafi'i itu ketemunya kulit, itu lamastum itu bertemu kulit. Ajnabiyah ini orang lain. Kalau kita dengan orang lain, misalkan anak kecil belum balik, ketemu kulit, tidak batal. Bagaimana dengan kalau orang tua, orang sepuh banget, misalkan sudah tidak ada nafsu syahwat, menurut Imam Syafi'i di sini itu tetap batal. Min ghairi hailin, tanpa pakai halang-halang. Kalau pakai halang-halang seperti kain yang tipis banget juga tetap tidak batal. Yang batal itu yang tidak pakai aling-aling atau halang-halang, misalkan tapih apa ya. Yang nomor 4, yang bisa merusak wudu atau membatalkan wudu itu mashu kubuli adamiyi, memegang kubul manusia atau anak Adam, anak putunya anak Adam lah istilahnya. Memegang anak kubulnya anak kecil, bayi, pokoknya anak kecil dipegang. Awhalkati duburhi, atau lubang duburnya anak Adam atau manusia, lubang duburnya manusia. Bibat nirohati, nah bibat nirohati di batinnya dampal itu telapak tangan, yang kalau kalau dibeginikan itu tidak kelihatan, itu batin. Tapi kalau kita memegangnya pakai selian di telapak tangan, pakai ini, misalkan gatel gitu ya, pakai mau megang apa itu tidak batal kalau pakai ini. Tapi kalau ukurannya kita, kalau yang tidak kelihatan, kalau di gini tidak kelihatan, kalau ditutupin gini. Tapi kalau kita ininya, maaf nih, misalkan anak kecil dijepit gini, biar nggak kemana-mana, misalkan kencingnya, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau pakai yang bibatninya ini bisa membatalkan telapak tangan. Aw mutunil asabi, atau telapak jarinya, jari-jarinya kayak jeriji, jadi bisa membatalkan. Tapi kalau yang kulit yang luarnya yang kelihatan itu tidak bisa membatalkan. Man intaqada wuduhu, siapa orang yang batal atau yang tadi yang rusak wudunya, haruma, maka haram alaihi, kepada orang itu, orang yang tidak punya wudu ya. Arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang mana as-sholatu, yang rusak tentu saja, yang orang batal wudu itu sholatnya haram. Wa tawafu, tawaf juga haram. Wa mashul mashab, memegang Quran, menyentuh mashab, menyentuh Quran haram. Wa hamluhu, dan membawanya Quran juga haram. Wa yahrumu, dan diharamkan ala junubi, kepada orang yang lagi junub, itu sittatu asya, ada 6 perkara. As-sholatu, yaitu haram sholat. Wa tawafu, dan haram tawaf. Wa mashul mashabi, dan memegang, bagi orang yang junub, megang Quran, mashaf itu haram. Wa hamluhu, dan membawanya itu haram. Wa lubsu, dan diam, bagi orang yang junub, diam fil masjidi, di dalam masjid, itu haram.
Wa qiraatil Fatihah wa qiraatil Qur'ani, dan bagi orang yang junub haram membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, bagi orang yang haid. Ada berapa orang haram bagi orang yang haid? Itu asyaratun, ada 10. As-sholatu, haram sholat bagi orang yang haid. Wa tawafu, dan haram tawaf. Wa mashul mashab, dan megang Quran. Wa hamlu, dan membawanya bagi orang yang haid haram. Wa lubsu, dan berdiam diri fil masjid, di masjid bagi orang yang haid haram. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran nih bagi orang yang haid, membaca Al-Quran itu tidak boleh. Wasaumu, dan berpuasa tidak boleh bagi orang yang haid. Wa tolaku, dan tolak bercerai, dicerai bagi orang yang haid itu tidak diperbolehkan, haram. Wal maruru, dan melewati fil masjid, di masjid. Misalkan ada orang yang haid mau ke masjid gini, melewat, misalkan ada beres-beres apa ya, tapi in khopat, kalau dia takut talwiyah tahu tumetesnya getih, takutnya mengotori masjid, itu haram. Tapi kalau zaman sekarang sudah aman posisinya, maaf, sudah pakai pembalut, sudah aman lah posisinya. Ini yang diharamkan tuh yang takut mengkotori, sekira-kira misalkan tidak nganggu apa-apa terus warawiri di dalam masjid, itu diharamkan. Wal istimta'u, dan nomor 10 haram bagi orang yang haid. Wal istimta'u itu bersenang-senang. Kalau bahasa harfiahnya di sini ngalap senang. Bima baina surati, antara udel warukbati, dan lutut. Berarti bagi orang yang haid bersenang-senang antara udel dan lutut itu diharamkan menurut kitab fikih ini.